Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anum Syafiatun Mila dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan menceritakan asal-usul Dusun Gadung. Pada abad ke-17 ada seorang pemuda bernama Songgolo. Beliau lahir di Padas dan kemudian menikah dengan gadis desa Ngompro, tepatnya di sebelah selatan sungai. Songgolo terkenal nakal, keras kepala, namun berani bertanggung jawab atas kesalahannya. Mereka tinggal di desa Ngompro bersama kedua orang tua sang istri. Mereka mempunyai ekonomi yang termasuk relatif rendah, sehingga mereka kekurangan akan kebutuhan sehari-harinya. Keduanya pun berbincang, "Mas, bagaimana perekonomian kita? Semakin hari semakin menurun dan kita tidak bisa mencukupi kebutuhan kita untuk sehari-hari," ucap sang istri. Songgolo pun menjawab, "Iya dek, maaf, penghasilan Mas tidak seberapa dan tidak bisa untuk memenuhi kebutuhan kita semua. Apalagi kita masih tinggal sama orang tua, Mas tidak enak kepada ibu dan bapak," Songgolo. Kemudian Songgolo pun berpikir keras agar ekonominya meningkat. "Bagaimana dengan nasibku dan keluarga aku ini? Apakah aku harus seperti ini terus-menerus? Aku harus bisa melakukan sesuatu," batin Songgolo. Kemudian beberapa saat Songgolo pun mendapatkan cara agar cepat mendapatkan penghasilan, namun niat itu adalah niat yang buruk. Niat buruk itu pun terlaksana oleh Songgolo. Songgolo melakukan sebuah pencurian di sebuah rumah tetangga dan sifat Songgolo pun menjadi keras kepala. Sang istri tidak mengetahui akan hal ini. "Ini dek penghasilanku hari ini," ucap Songgolo. "Ini hasil dari mana Mas, kok banyak sekali? Penghasilan Mas kan tidak seberapa. Kenapa ini melebihi biasanya? Apa jangan-jangan Mas pencuri?" ucap sang istri dengan curiga. "Kamu bicara apa? Jangan menuduhku seperti itu. Sudah, terima saja uang ini," ucap Songgolo dengan sedikit nada tinggi. Akhirnya sang istri mengambil uang itu untuk kesehariannya. Songgolo terus masih melakukan aksinya dan kemudian pada suatu malam ada seorang warga yang mengetahui perbuatan Songgolo. Kemudian warga itu pun memukul kentongan dan berteriak, "Ada maling, ada maling." "Maling apa? Di mana?" tanya warga. "Itu malingnya ada di rumah dekatnya sungai. Cepat segera kita tangkap siapa malingnya." Akhirnya Songgolo pun tertangkap dan sudah tidak bisa melakukan apa-apa selain pasrah. "Oh alah, ternyata Songgolo malingnya. Mari kita bawa dia ke rumahnya." Sampainya di rumah, "Ini ada apa kok rame-rame?" tanya mertua Songgolo. "Ini menantumu seorang maling di kampung kita ini. Kita akan menghukum dia," jawab warga tersebut. Dan mertuanya pun bertanya pada Songgolo, "Apakah benar apa yang dikatakan warga?" "Iya Pak, Bu, benar," jawab Songgolo. Akhirnya keluarganya pun sangat malu akan perbuatan Songgolo tersebut. Songgolo pun dihukum. Sebenarnya Songgolo juga malu, tapi dia harus berani bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Sang istri pun tak tinggal bersama sang suami selama berhari-hari. Setelah hukuman selesai, rupanya sang mertua tak mau menerima kedatangannya kembali dan disuruh pergi dari kampung. Karena malu, ternyata menantunya adalah seorang pencuri. Kemudian Songgolo pun tak juga pulang ke tanah kelahirannya, yaitu Padas. Songgolo bingung harus tinggal di mana. Kemudian Songgolo menemukan hutan yang dulu pernah menjadi perkampungan, namun sudah menjadi rimbun lagi. Songgolo membuka kembali hutan tersebut untuk menyongsong kehidupan yang baru. Lika-liku Songgolo untuk membuka hutan tersebut akhirnya berhasil. Beliau juga mengajak sang istri untuk hidup bersama. Beliau juga mengajak saudaranya untuk meramaikan hutan yang telah berhasil dibukanya, yaitu Guno dan Gumejo. Dari tiga orang inilah berkembang menurunkan keturunan yang menjadi penghuni Dusun Gadung. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu Songgolo yang serba kekurangan membuat ia mengambil keputusan yang seharusnya tidak ia jalani, karena dia masih bisa melakukan cara lain yang tidak menimbulkan perkara yang membuat merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Tapi jika itu memang sudah terlanjur dilakukan, maka bertanggung jawablah atas perbuatan tersebut dan membuka lembaran baru agar bisa menjadi lebih baik nantinya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.